Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'da. Baik, sebelumnya yang kami hormati yaitu Bapak Rinto MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan lingkungan hidup di SD. Dan tak lupa kepada teman-teman sejawat PGSD pendidikan guru sekolah dasar yang berbahagia. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Robi Iskandar bertindak sebagai moderator dalam pembawa materi kali ini, yaitu membahas tentang sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, di mana materi ini disusun oleh beberapa orang, yakni diantaranya yaitu Agnes Septiani, Milda Purnamasari, Iksan Ganda Saputra, Rinka Sri Rahmida, dan saya sendiri Robi Iskandar. Ya, dilanjut mengenai pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian sumber daya alam yang akan dibawakan oleh Saudari Rinka. Kepadanya dipersilahkan. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai sumber daya alam. Dapat dilihat di sini ada pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala kekayaan yang ada di alam dan dapat diolah serta dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sumber daya alam diartikan sebagai unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati, yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Dengan demikian, semua komponen alam, termasuk manusia, merupakan sumber daya alam. Yang selanjutnya ada macam-macam sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alam dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat dibudidayakan sehingga suatu saat nanti dapat habis. Hal ini karena proses terbentuknya memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya barang tambang yang ada di dalam perut bumi, seperti batu bara, nikel, emas, perak, dan lainnya. Kita harus menggunakan sumber daya alam ini seefisien mungkin, sebab seperti batu bara baru akan terbentuk kembali setelah jutaan tahun kemudian. Yang selanjutnya ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, meliputi air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam ini harus kita jaga kelestariannya agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. Contohnya ada di gambar yang ada. Yang selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak akan habis atau kekal, yaitu sumber daya alam yang tidak pernah akan ada habisnya, meliputi air, laut, udara, dan cahaya matahari. Oke, baru saja kita telah membahas tentang pengertian dan macam-macam sumber daya alam. Baik, pada teman-teman, langkah kita menyimak materi semuanya yang selanjutnya, yaitu mengenai tentang pemanfaatan hasil sumber daya alam. Nah, di sini saya akan mencoba menyampaikan materi bagian ini, di mana sumber daya alam dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan hidup manusia sehari-hari sebagai berikut. Di sini ada kolom bernama nama kebutuhan hidup dan diperoleh dari. Nah, di sini nama kebutuhan hidup yaitu bahan pangan. Nah, ini diperoleh dari hewan seperti unggas, sapi, dan ikan. Nah, bahan pangannya daging yang tadi ya. Selanjutnya sayuran. Di sini sayuran diperoleh dari tumbuhan seperti wortel, kol, dan mentimun.
Di sini adapun buah-buahannya yaitu diperoleh dari tumbuhan diperoleh dari buah-buahan, yaitu apel, jeruk, dan timun suri. Di sini ada yang namanya minuman diperoleh yaitu dari air, perasan buah, dan air susu. Yang kedua yaitu ada bahan sandang. Nah, bahan sandang di sini ada kain sutra, kain katun. Nah, di sini peroleh dari mana? Hewan ulat sutra dan tumbuhan kapas. Selanjutnya ada uol, kulit. Nah, di sini diperolehnya dari hewan, rambut domba. Nah, di sini kalau kulit yaitu dari seperti hewan buaya, ular maupun sapi. Di sini ada peralatan rumah. Di sini mebel dan alat-alat dapur. Nah, diperolehnya dari mana? Dari tumbuhan, terutama bagian kayunya dan logam seperti besi. Adapun ada bahan bangunan seperti apa? Genting, batu bata, dan pondasi kayu. Di sini diperolehnya yaitu dari tanah liat, dari batu kali, semen. Nah, kalau jadi pohonnya yaitu dari kayu jati, damar, dan meranti. Serta ada nama kebutuhan hidup lain-lainnya seperti obat-obatan, berbagai bahan bakar, logam mulia, batu mulia. Di sini perolehannya yaitu ada yang dari tumbuhan, hewan, benda seperti belerang, bahan bakar fosil, serta bensin, solar, minyak tanah, batu bara, emas, perak, tembaga, permata, serta lainnya. Demikian pemanfaatan hasil sumber daya alam. Mungkin kita harus dapat mengefisiensikan dalam pemanfaatan sumber daya alam ini karena bermanfaat atau bisa untuk berjangka panjang cara penggunaannya. Selanjutnya yaitu ada dampak pengambilan sumber daya alam tanpa pelestarian yang akan disampaikan oleh saudari Agnes. Ihsan, mohon maaf. Silakan saudara Ihsan. Baik, terima kasih Saudara Robi atas waktu yang telah diberikan. Materi tentang dampak pengambilan sumber daya alam tanpa pelestarian. 1. Contoh pengambilan sumber daya alam. Pengambilan hasil laut dan sungai. Nah, penangkapan ikan secara besar-besaran dan dengan menggunakan bahan peledak atau racun akan merusak semua habitat laut dan sungai. Kemudian, pengambilan hasil hutan. Penebangan pohon secara liar dan ilegal akan membawa dampak hilangnya habitat hutan serta daerah resapan air tanah. Kemudian, pengambilan tanah galian. Pengerukan tanah atau pasir yang baik yang akan digunakan untuk industri atau bahan bangunan tanpa memperdulikan keseimbangan lingkungan akan mempercepat terjadinya erosi tanah dan tanah longsor. Nah, selanjutnya yang kedua, dampak pengambilan sumber daya alam tanpa pelestarian. Rusaknya lingkungan hidup atau terganggunya keseimbangan lingkungan hidup. Hilangnya sumber daya alam bagi generasi mendatang, hilangnya atau punahnya berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan, timbulnya bencana alam. Demikian materi dari saya. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih banyak mengenai tentang materinya, luar biasa sekali. Mari kita lanjut materi yaitu tentang pengertian keanekaragaman hayati yang akan disampaikan oleh saudari Agnes. Silakan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian keanekaragaman hayati. Apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Nah, keanekaragaman hayati menurut Dewi adalah semua kehidupan di atas bumi ini, baik tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme, serta berbagai materi genetik yang dikandungnya, dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup, termasuk di dalamnya kelimpahan dan keanekaragaman genetik relatif dari organisme-organisme yang berasal dari semua habitat baik yang ada di darat, laut, maupun sistem-sistem perairan lainnya. Keanekaragaman hayati dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Misalnya, dari makhluk bersel satu hingga makhluk bersel banyak, dan tingkat organisasi kehidupan individu sampai tingkat interaksi kompleks, misalnya dari spesies sampai ekosistem.
Yang selanjutnya yaitu ada jenis keanekaragaman hayati. Yang pertama ada keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa sih yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen? Nah, perkawinan antara dua individu makhluk hidup sejenis merupakan salah satu penyebabnya. Keturunan dari hasil perkawinan memiliki susunan perangkat gen yang berasal dari kedua induk atau orang tuanya. Kombinasi susunan perangkat gen dari dua induk tersebut akan menyebabkan keanekaragaman individu dalam satu spesies berupa varietas yang terjadi secara alami atau secara buatan. Keanekaragaman yang terjadi secara alami adalah akibat adaptasi atau penyesuaian diri setiap individu dengan lingkungan, seperti pada buah rambutan. Nah, faktor lingkungan juga turut mempengaruhi sifat yang tampak suatu individu di samping ditentukan oleh faktor genetiknya. Sedangkan keanekaragaman buatan dapat terjadi antara lain melalui perkawinan silang. Nah, di sini ada contoh gambar dari keanekaragaman genetik pada ayam. Nah, pada manusia juga terdapat keanekaragaman gen yang menunjukkan sifat-sifat berbeda antara lain ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut. Yang kedua, ada jenis keanekaragaman hayati tingkat jenis. Nah, untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat jenis pada tumbuhan atau hewan, dapat diamati antara lain ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, kebiasaan hidup, dan lain-lain. Sebagai contoh dalam suku kacang-kacangan antara lain kacang tanah, kacang kapri, kacang hijau, dan kacang buncis. Di antara jenis kacang-kacangan tersebut dapat dengan mudah dibedakan karena di antara jenis tersebut ditemukan ciri-ciri yang berbeda antara ciri satu dengan yang lainnya. Misalnya ukuran tubuh atau batang. Ada yang tinggi dan ada yang pendek. Kebiasaan hidup. Misalnya tumbuh tegak dan ada juga yang merambat. Bentuk buah dan biji, warna biji, jumlah biji, serta rasanya yang berbeda. Sebagai contoh, hewan adalah suku Felidae. Walaupun hewan-hewan tersebut termasuk dalam satu familia atau suku Felidae, tetapi di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan sifat yang mencolok. Misalnya perbedaan warna bulu, tipe lorengnya, ukuran tubuh, tingkah laku, serta lingkungan hidupnya. Seperti pada gambar. Di sini terdapat keanekaragaman jenis mamalia. Ya, demikian penyampaian dari Saudari Agnes, yaitu dilanjut ke materi selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Saudari Milda. Ya, kepada Saudari Milda dipersilahkan. Oke, selanjutnya yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Lingkungan hidup meliputi komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi berbagai jenis makhluk hidup mulai yang bersel satu atau uniseluler sampai makhluk hidup bersel banyak multiseluler yang dapat dilihat langsung oleh kita. Komponen abiotik meliputi iklim, cahaya, batuan, air, tanah, dan kelembaban. Ini semua disebut faktor fisik. Selain faktor fisik, ada faktor kimia seperti salinitas atau kadar garam, tingkat keasaman, dan kandungan mineral. Baik komponen biotik maupun komponen abiotik sangat beragam atau bervariasi. Oleh karena itu,
Ekosistem yang merupakan interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik pun bervariasi pula. Perbedaan letak geografis menyebabkan perbedaan iklim. Perbedaan iklim menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, Tahun 2009, intensitas cahaya sumber daya matahari, alam dan diartikan lamanya sebagai penyinaran. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan yang menempati suatu daerah. Di daerah dingin, terdapat bioma tundra. Di tempat ini tidak ada pohon, yang tumbuh hanya jenis lumut. Hewan yang dapat hidup antara lain rusa kutub dan beruang kutub. Di daerah beriklim sedang terdapat bioma taiga. Jenis tumbuhan yang paling sesuai untuk daerah ini adalah tumbuhan konifer. Dan fauna atau hewannya antara lain anjing hutan dan rusa kutub. Selanjutnya, kekayaan jenis hayati Indonesia. Dunia mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman hayati terbesar di dunia. Untuk darat dan laut, dari 1,5 juta spesies yang telah teridentifikasi di muka bumi ini, hampir setengahnya ada di Indonesia. Untuk ikan dan moluska, tidak kurang dari 30% untuk serangga dan reptil. Kekayaan hayati Indonesia dimungkinkan oleh beberapa hal, yaitu letaknya di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jumlah pulaunya yang amat banyak, serta sifat-sifat geografisnya yang unik. Tak ada negara lain di dunia yang mempunyai keadaan sama dengan Indonesia, karena terletak di antara dua wilayah biografi, yaitu Indo-Malaya. Ya, terima kasih. Demikian dari penyampaian Saudari Milda. Ya, kepada teman-teman sekalian yang berbahagia, itu saja penyampaian dari materi kelompok kami. Ya, kesimpulannya yaitu pesan yang didapatkan, sebanyak apapun sumber daya alam kita, tetap kita jaga kelestariannya dan kita kembangkan pemanfaatannya supaya biar berkelanjutan buat kedepannya. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator Robi Iskandar. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat terus dalam kondisi pandemi kali ini. Ya, diakhiri nasrun minallah wa watun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.